mencari rupiah dengan Sister, kita coba tanya-tanya dengan seorang bapak pemulung yang ada di sini dengan membawa anaknya. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Mamat. Iya. Bapak sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang-barang plastik apa Pak? Sudah berapa lama Pak? Saya sejak pemulung ini sejak tahun 1992, pemulung dari zaman Mut Putung Rokok hingga berlakunya botol plastik, kaca, botol-botol beli. Itu saya dari zamannya Pak Jogjoso botol itu. Sudah lama juga ya Pak berarti ya? Iya. Jadi sudah lama tinggal di Jakarta juga ya Pak? Sudah memahami di Jakarta dari Bapak masih ini sih ya? Anak atau? ini bersama anak yatim kami. Oh, jadi Bapak juga memelihara anak Ya, yatim? kami biarpun pemulung masih sanggup memelihara anak yatim. Oh, alhamdulillah ya Pak. Ya, Dengan kami sekarang bukannya tidur di kolong, ya, bukan tidur di kolong, kami kontrak. oh gitu Bapak tetap Kontrak. kontrak ya, walaupun Bapak bekerja sebagai pemulung, Ya, tapi tetap kontrak. sekolah atau Sekolah. oh gitu. Ini sekolah di Jelabar. Oh, jadi Di sahabat anak. kalau pagi dia sekolah. Sekolah sampai Oh. Kamis sekolahnya. Oh, Kalau Senin sampai Jumat dia ngaji alhamdulillah. di rumah Al-Quran. Jadi Bapak nggak lepas ya dengan anak-anak untuk selalu suruh ibadah dan suruh Ya, berdasarkan diri dengan Allah. walaupun kami begini, masalah pendidikan kami hidup lakon. Jadi Bapak benar-benar ini juga ya apa namanya kita termotivasi dengan Bapak yang tiap hari memulung dengan bawa anak, tapi tetap untuk sekolah dan untuk pendidikan, untuk pengajian tetap Bapak lakonin ya. Terus tapi anak-anak merasa keberatan atau mereka terpaksa atau Tidak, tidak. Ini aja pun mulungnya dari umur tahun setengah. Oh gitu. Kenapa harus dibawa mulung Pak? Kalau nggak dibawa mulung, takutnya anak-anak orang itu terlantar di jalan. Terlantar, takutnya terlantar, takutnya yang mengakibatkan siapa? Oh iya ya. Gitu. Jadi apa namanya dengan bapak ini bukan karena maksud Bukannya Bapak untuk karena dikasihani atau bukannya kami untuk mengerjakan anak ini, untuk mengerjakan anak, menyalon, bukan ya? mengemis, bukan. Itu pun juga pemerintah salah paham, apapun salah paham. Kami bukan mempekerjakan anak kami ini, anak yatim kami, nggak dimanfaatkan untuk mengemis sama orang-orang yang kaya, enggak. Tapi ini bukan anak Bapak. Bukan, ini anak Anak asuh yatim. Bapak. Anak yatim dari umur tahun setengah saya asuh sampai umur Bapak 8 sekolahkan, tahun. Bapak kasih dia untuk ngaji gitu. Jadi tetap untuk aktivitas pagi hari dia tetap sekolah. Sekolah, habis pulang sekolah, kalau hari Jumat ngaji jam 2, jam 3. Terus pulang hari Oh begitu. Ya Allah, luar biasa banget Bapak ini. Saya bukannya dari pagi ke pagi lagi, bukan. Ya, ya. Itu namanya menikah anak. Betul. Tapi ada istirahatnya ya Ada Pak. istirahatnya. Ada jam belajarnya juga dia. Pendidikan kayak ini. Kalau waktunya nyari, kan kita maksa untuk anak ini nyari. Enggak. Ngaji pulang maghrib, habis maghrib, nyari. Pulang pagi. Tetap Bapak untuk apa namanya memberikan nafkah makan, untuk memberikan Jajan. jajan tetap Bapak. Tetap.
tetap. Bapak tinggal dengan istri. Kalau istrinya Iya. dia ya di kampung. Ah, Banyak. bapak sendiri tinggal sama istri bapak. Kagak sendiri bertiga. Oh, berarti sama anak-anak Iya, aja. bertiga. Oh. Jadi emang bapak ngasuh sendiri ya. Ngasuh sendiri tanpa beban orang tua, walaupun orang tua Dan dia pun mereka nggak tanpa usaha paksaan ya pak. nggak untuk paksaan, nggak kita harus dia menyadong. Iya. nggak. Jadi nggak memanfaatkan aktivitas anak ya pak. Di mata masyarakat salah pengertian, dia mulung membawa anak, berarti kan dia manfaatin anak Iya. untuk ngemis. Kan enggak. Sepertinya gambaran masyarakat memang seperti itu pak. Iya. Kebanyakan seperti itu. Ah. Karena kita nggak tahu fakta yang terjadi. Iya. Dan seperti ini bapak bawa anak ya karena satu mencari nafkah, bapak mencari nafkah tapi dengan bawa anak karena kalau ditinggal nggak ada yang ngurus di Nggak ada rumah. ngurus, takutnya terlantar. Ya. Main kemana ya pak? Kan ngeri, zaman sekarang zaman Betul. Nggak kesulitan ya pak. Penting bawa ini tapi emang bapak memang tujuannya mencari nafkah tapi sambil bawa anak. Betul ya pak. walaupun kami begini, ya pemulung ini dia begini hasilnya nggak gede. 3 hari seminggu ininya saya cuma dapat duit hanya 60.000 seminggu. Seminggu hanya 40.000. Nah, Itu untuk makan 4 kepala berarti ya pak? kepala belum bayar kontrakan. Iya bayar kontrakan aja kan 700. Sekarang kita berpikir aja pemulung seminggu 60.000. Iya. 60.000 seminggu. Emang tuh seharinya nggak makan, Iya. nggak jajan. Ya harus emang kebutuhan juga harus tiap hari ya pak. Kan Makanan. harus tiap hari. Kan namanya orang juga nggak mungkin kasihan. Iya nggak semuanya ya pak. Dan hari Dan ngasih. bapak pun juga nggak bukan tujuan ngemis ya pak. Nggak mengharapkan orang itu ngasih ya kita terima. Bukan kita tujuan pak mudah-mudahan aja ada ngasih, enggak kan beda. Emang bapak ada pekerjaannya ya pak sebagai mencari barang-barang orang bekas gitu kan? Ada orang juga pemulung juga sama orang kita orang Ya. karena sekarang zaman ditangkap jalur kita sebenarnya bukan di Jakarta Barat aja tapi kawasan HI Oh. Firman Taman ini Itu bapak. bukannya nggak tahu jalan deh Pak. Dia tahu Tahu ya. jalan MPR tahu jalan tapi lain tahu jalan karena kalau kita tahu jalan cuman kita ini kendaraan Iya. aku kendaraan kenapa Jadi emang makanya itu bapak bawa karena untuk jaga dia juga sebenarnya. Selain jaga bapak bekerja tetap dibawa sih. tetap bawa Untuk yang dua itu gimana? yang dua ada di tangan Kalau dititipkan di sana. di depan jadi sehari-hari dia Bantu. di warteg hanya bisa kipi Oh gitu. Tapi sudah dititipkan sama tetangga bapak ya. kalau ada apa-apa kalau ada apa mas jajan kalau pagi kita bisa Ya, betul. Berarti emang ya ternyata nggak semuanya orang-orang yang bawa anak itu mengeksploitasikan anak ya pak. bukan Nggak semuanya pemulung ataupun pekerja seperti ini tujuannya bukan hanya untuk mengemis dan minta-minta ya pak. dimanfaatin anak gitu Iya. tinggal dari itu juga merasa kalau capek kami berhenti bukan mengharapkan orang ngasih Betul, betul. tapi kalau berhenti ini kami ini kita akan mengharapkan orang memberi Karena istirahat ya pak. kami istirahat kopi atau anak kami Oh betul betul. Karena ada lelah ya pak. ngantuk ya kan Betul betul. ya kan ibarat kata kita kayak kendaraan lah kendaraan Ya, kalau istirahat dulu ya pak. Jadi nggak bukan tujuan dia berhenti untuk meminta-minta ya pak, bukan ya pak. kalau dia kalau mau berhenti istirahat paling mainan mobilan kan ada orang dimanfaatin sono Iya, nah, ya seperti itu. Tapi bapak enggak ya tujuan. Enggak. Alhamdulillah banget ya. Dengan walaupun bapak pekerjaannya hanya untuk mencari barang-barang bekas, tapi tidak mau untuk mengemis dan minta-minta ya pak. agak
Tapi tetap Bapak punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak yatim ini ya Pak. Jadi hasil dari ini Bapak bisa untuk makan, untuk biaya hidup 3/4 itu ya Pak ya. Kami yakin kami pertama alhamdulillah sudah diberi kartu paten. Alhamdulillah Pak. Tapi negeri kabupaten Belajarnya rajin tapi Pak ya. lagi disebut dia belajar enggak, tapi otaknya Perempuan, laki-laki. Perempuan. alhamdulillah Nih, berarti ada yang lebih kecil lagi nih Pak. adanya dia umur 6 tahun setengah. Nah, itu pun pernikahannya di Jelabar. Sister yang mungkin ada punya kelebihan biaya ataupun sudah ada donasi untuk Bapak atau si Dede yang sekolah ini, silakan datang ke sekolah sahabat ya Pak di Jelambar. Mungkin bisa meringankan untuk biaya sekolah si siapa namanya Pak? Abdul Iya, Abdul 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 Bito ya, dia juga butuh untuk masa depan, untuk sekolahnya dia, karena dari Bapak sendiri bekerja yang sebagai pengumpul barang bekas mungkin kurang dari cukup ya Pak, kurang dari cukup untuk membiarkan tiga anaknya. Mungkin bisa 80.000 minggu Bapak menghasilkan 4 kepala berarti ya Pak. Di Jakarta ini mungkin ya kurang banget ya, karena seminggu harus tiap hari juga kita harus makan ya Pak. Saya juga bisa. Jadi mungkin kita bisa belajar dari Pak Mamat dengan bekerja keras, dengan walaupun dia seorang pengumpul barang bekas, hujan kepanasan, dia tetap dinginan malam dia tetap bekerja untuk membesarkan anak-anak yatim, anak-anak asuhnya, untuk biaya hidupnya Bapak juga. Tapi dia tidak ingin mengemis ataupun meminta-minta. Tapi kalau ada yang memberikan ataupun ada yang ingin memberikan donatur atau donasi, silakan. Bapak enggak tapi ya Pak, maksudnya silakan. Tapi Bapak enggak memaksa untuk mengemis. Kita di sini harus mencontohkan Pak Mamat, betapa giginya dia membesarkan anak-anak. bilang tolong maaf kalau wajah kami sudah masuk ke dunia TikTok ya, karena yang memasuki kami ini tidak bertanggung jawab, Karena dia hanya sekedar memasukkan ya Pak, tanpa ada memberikan informasi yang jelas ya Pak, tanpa menanyakan. Jadi walaupun kami sudah menampilkan di TikTok ya, para donasi tolong maaf ya, karena yang memasukkan kami ini tidak bertanggung jawab. dia memang bukan Bapak ya, bukan Bapak yang melakukan ya, hanya Bapak sebagai korban diambil gambar. Di kabar doang ya, di jalan Tawakal. Akal. Ya saya masih lagi tidur di stop sama orang. Oh, Nah, ada yang donasi ngobrol kemari apa yang memegang duit 14 juta. Agak saya bilang mohon maaf Mbak, kami nggak menerima duit 14 juta, kami menerima 3 juta dikasih sama betul. donatur. Donatur yang asli. Jadi si Bapak itu hanya dikasih donatur, bukan mengemis ataupun bukan uang dari hal haram ya Pak ya, tapi emang benar-benar pemberian orang yang memberikan niat ikhlas. Bang melalui banyak sampai usia kami sampai 14 juta, kata kami kasih cuma 3 juta
itu ada seorang donasi juga menanyakan ke kami. Oh, jadi Kami mohon maaf hanya Pak. fiktif ya Pak? Mohon maaf. Berita dan nyatanya beda ya Pak? Beda. Fakta itu lagi karena dihapus ya sama gambarnya. Nah, kami mohon maaf para pendonasi. Jadi Bapak ini sebagai Pak Mamat ini sebagai korban TikTok yang apa namanya yang menipu menginfokan uang 14 juta tapi yang diterima hanya 3 juta. 3 juta ya. Kalau donasi yang sekarang ini, kalau seandainya donasi ini mau menyumbangkan Donatur ya, kami, donatur. ya, untuk kami ingin berubah, kami ingin buka usaha biar anak-anak yatim kami bisa sekolah sampai perguruan tinggi, insya Allah. Amin. Ya. Tuh, jadi para donatur yang ingin memberikan donaturnya, donasinya ke Pak Mamat dengan niatan karena memang Bapak itu pengen sebetulnya tidak mau seperti ini ya Pak. Kalau punya modal pun pengennya juga usaha ya Pak. Pengen usaha dengan pengen membesarkan anak-anak yatimnya ataupun membesarkan keluarganya dengan hasil jerih payahnya Bapak. Tapi alhamdulillah jika ditambah ataupun diberikan donatur oleh para donasi oleh para donatur ya, mungkin bisa meningkatkan lagi kehidupannya Pak Mamat agar bisa membiayai anak-anak dan bisa menafkahi keluarganya Pak Mamat yang di sini. Walaupun sekarang Pak Mamat sebagai mencari barang-barang bekas ya Pak. Jadi begitu brother sister yang mau memberikan donaturnya ataupun donasinya ke Abdul ya. Abdul biar sekolahnya jadi lebih tinggi ya Abdul ya, sampai sarjana, sampai dia menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Jadi jangan sampai dia menggelandang ataupun tidak terurus. Jadi bagi brother sister yang masih ada niat kecil untuk berbagi rezeki, berbagi kebaikan, silakan bisa mendonasikan, menentukan ke Abdul di ataupun kalau mau cari di Abdul di sekolah TK Jangan, rumah aja di Jalan Tanjung Gedong aja. oh di Jalan Tanjung Gedong Pak Mamat. Kontrakan Jum. Kontrakan Jum di Tanjung Gedong. Silakan kalau donatur yang mau menyumbangkan ataupun mau sedikit hartanya dan insya Allah digunakan oleh Pak Mamat untuk membiayai anak-anak yatimnya, membiayai makan dan kehidupannya anak-anak Pak Mamat. Itu aja brother sister. Kebetulan sini sama lagi dia main sama anak saya. Biar tetap ada ya sekolahnya. Mamat, terima kasih banyak Pak atas motivasi Bapak yang selama ini tetap semangat mengasuh anak-anak yatim, mengasuh mereka yang butuh sekolah, yang sampai saat ini harus butuh bimbingan ya Pak. Ini benar. Jarang orang-orang seperti Pak Mamat ini tidak mengeksploitasi anak. Dia hanya membawa anak hanya untuk melindungi, menjaga anak sambil mencari nafkah. Wajib brother. Sekolah juga jalan kaki. Kalau jalan kaki ya. Karena Obat. dia sambil pulang sekolah pun dijemput sama ibu. Nah, tungguin sampai pulang jam 12, jam 11. Iya kami nungguin sampai pulang. Balik lagi sampai. Oh, jadi Bapak nungguin anak-anak ya sampai pulang ya Pak ya. Siap. Brother sister. Nah, sampai sini dulu perbincangan kita dengan Pak Mamat, seorang yang motivator. Menurut saya Bapak Pak Mamat seorang motivator. Kita harus mencontoh Pak Mamat, walaupun hidup di Jakarta serba kekurangan, tapi dia tetap masih mau memikirkan anak-anak yatim, masih mau berbagi dan masih mau mencari nafkah dengan cara halal, tidak mengemis dan tidak meminta-minta. Itu yang harus kita contoh di diri Pak Mamat. Seperti ini
saya sebagai motivator kita semua. Kalau mungkin kalau dunianya kita lagi di atas, mungkin bisa berbagi ya Pak. Ya. Namanya orang lagi ada, siapa pun pasti berbagi ya Pak. Tapi kalau kondisi seperti Bapak seperti ini, masih mau berbagi dengan anak-anak yatim, masih mau merawat anak-anak yatim dengan hasil jerih payahnya Pak Muhammad sendiri. Bagi zaman sekarang susah cari nasi kotak. Betul Pak. Ya, zaman sekarang Apalagi di ibu kota seperti ini ya Pak, di Jakarta seperti ini ya. kita nggak males, nggak Betul. gengsi, halal. Lakukan harga nasi apa ataupun kalau dikasih orang ya terima, kalau enggak ya kita terpaksa beli. Ya betul. Beli bukan mengharapkan nasi sebako ada juga belum tentu, apalagi di malam Jumat ini di hari buka belum tentu. Betul Pak. Betul. Orang yang rajin sholat juga Oke brother sister, sudah sampai sini kita berbincang dengan Pak Mamat, seorang motivator buat saya, seorang pria tangguh, seorang yang penuh keinginan dan cita-cita untuk anak-anaknya. Sampai di sini dulu. Ini cara-cara selanjutnya, selanjutnya Yellow Kasih Channel, like, share, and comment. Brother sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kasih motivasi dulu Pak. Brother sister, coba tanya-tanya dengan bapak pemulung yang ada di bawah. Halo, assalamualaikum Pak. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Mamat. Iya. Bapak sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang-barang plastik. Apa Pak? Sudah berapa lama Pak? saya sejak dulu ini sejak tahun 1992, mulai dari zaman mungut puting rokok hingga berlakunya botol plastik, kaca, botol-botol beling. Saya dari zamannya Pak Sutioso gitu. Sudah lama juga ya Pak berarti ya? Iya. Jadi sudah lama tinggal di Jakarta juga ya Pak? Sudah memahami di Jakarta, dari Jakarta Barat sampai ke Timur, dan kami juga layan jalan. Tapi Bapak tiap hari jalan bersama si ya? Anak atau? Jadi bersama anak yatim kami. Jadi Bapak juga memelihara anak yatim? Kami biarpun pemulung masih sanggup melihara anak yatim. Oh, alhamdulillah ya Pak. Ya, Dengan kami sekarang bukan hidup kolong ya, bukan hidup kolong, kami kontrak. oh gitu Bapak tetap Dong. Bapak kontrak ya, walaupun Bapak bekerja sebagai pemulung, tapi tetap Kontrak. sekolah atau oh gitu. Sekolah di Cilabar. Oh, jadi Sahabat anak. kalau pagi dia sekolah. Sekolah sampai Oh. Kamis sekolahnya. Oh, Kalau Senin hmm? sampai Jumat dia ngaji Oh, di alhamdulillah. rumah Al-Quran. Jadi Bapak nggak lepas ya dengan anak-anak untuk selalu suruh ibadah dan suruh Ya, mendekatkan diri dengan Allah. walaupun kami di sini masalah pendidikan kami takon. Jadi Bapak benar-benar ini juga ya apa namanya kita termotivasi dengan Bapak yang tiap hari memulung dengan bawa anak, tapi tetap untuk sekolah dan untuk pendidikan, untuk pengajian tetap Bapak lakonin ya. Tetapi anak-anak merasa keberatan atau mereka terpaksa atau Tidak, ini aja pun mulungnya dari umur tahun setengah. Oh gitu, kenapa harus dibawa mulung Pak? Kalau nggak dibawa mulung, takutnya anak-anak orang itu terlantar di jalanan. Terlantar, takut terlantar. Oke, yang mengasih makan siapa?
Oh iya ya. Jadi apa namanya? Dengan bapak bawa ini bukan karena maksud Bukannya bapak untuk karena dikasihani atau bukannya kami untuk mengerjakan anak ini, untuk mengerjakan anak mengemis, bukannya. mengemis bukan. Itu pun juga pemerintah salah paham, tapi pun salah paham. Kami bukan mempekerjakan anak kami ini, jadi kami tidak dimanfaatkan untuk mengemis sama orang-orang yang kaya. Ya, Tapi ini bukan anak bapak, dua anak asuh yatim. bapak. Kali umur tahun setengah saya asuh sampai umur Bapak 8 sekolahkan, tahun. Nah, Bapak kasih dia untuk ngaji gitu. Tapi tetap untuk aktivitas pagi hari dia tetap sekolah. sekolah habis sekolah kalau hari Jumat ngaji jam 2 jam 3 kita sholat maghrib. Oh begitu. Ya Allah, luar biasa banget bapak ini. Saya bukannya dari pagi ke pagi lagi bukan. Ya, ya. Itu namanya menikah anak. Betul. Tapi ada istirahatnya ya Ada Pak. istirahatnya. Ada jam belajarnya juga dia. Pendidikan kayak ini. Kalau waktu nyari kan kita maksa untuk anak ini nyari enggak ngaji pulang maghrib Bapak untuk apa namanya memberikan nafkah makan atau memberikan jajan tetap Bapak. tetap Bapak tinggal dengan istri. kalau istri dia ya di kampung Bapak sendiri tinggal sama istri Bapak. kagak sendiri ya. Oh, berarti sama anak-anak Ya, aja. ya. Oh. Jadi emang Bapak ngasuh sendiri ya. Ngasuh sendiri tanpa bukan orang tua walaupun orang tua Dan dia pun mereka nggak tanpa unsur paksaan ya Pak. nggak udah paksaan nggak kita harus dia menyadong Ya. Dia nggak memanfaatkan aktivitas anak ya Pak. di mata masyarakat salah pengertian dia mulung membawa anak kan dia memanfaatkan anak Iya. tapi enggak Sepertinya gambaran masyarakat memang seperti itu Pak. iya Kebanyakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu fakta yang terjadi. iya Dan seperti ini Bapak bawa anak ya karena satu mencari nafkah, Bapak mencari nafkah tapi dengan bawa anak karena kalau ditinggal nggak ada yang ngurus di nggak ada rumah. ngurus takutnya terlantar ya Main kemana ya Pak? kan ngeri zaman zaman Betul. Nggak kesulitan ya Pak. Seperti bawa ini tapi emang Bapak memang tujuannya mencari nafkah tapi sambil bawa anak. Gitu ya. walaupun kami begini ya pemulung ini dia begini ini nggak gede 3 hari seminggu saya cuma dapat duit hanya 60.000 seminggu Seminggu hanya menunggu itu untuk makan 4 kepala berarti ya Pak? malah belum bayar kontrakan dia bayar kontrakan aja kan 700 kalau kita berpikir aja pemulung seminggu 60.000 seminggu emang seharinya nggak makan nggak jajan Ya harus emang kebutuhan juga harus tiap hari ya Pak. makan harus tiap hari kan namanya orang juga nggak mungkin kasihan Iya Pak semuanya ya Pak. Dan hari ngasih Bapak pun juga bukan tujuan ngemis ya Pak. nggak mengharapkan orang itu ngasih ya kita terima bukan tujuan tujuan aja dia ngasih enggak kan beda Emang Bapak ada pekerjaannya ya Pak sebagai mencari barang-barang bekas gitu kan. ada orang juga pemulung juga sama orang kamu juga orang Ya. karena sekarang zaman ditangkap jalur kita sebenarnya bukan di Jakarta Barat aja sampai kawasan KI Oh. Firman, Starman anak itu bukannya nggak tahu jalan deh Pak. Dia tahu ya. Jalan MPR tahu jalan sampai Senayan tahu jalan karena kalau kita tahu jalan cuman kita ngerinya kendaraan Iya. takutnya kendaraan kenapa Jadi emang maka itu Bapak bawa karena untuk menjaga dia juga selain jaga Bapak bekerja tetap dibawa si. tetap bawa Untuk yang dua itu gimana Pak? yang dua ada di tetangga Oh dititipkan di sana. dari depan jadi sehari-hari dia di Bantu.
di warteg hanya bisa TV. Oh gitu. Tapi sudah ditulis sama tetangga bapak ya. Kalau ada apa-apa kalau ada anak kasih jajan, kalau pagi saya bayar. Ya, berarti emang ya ternyata nggak semuanya orang-orang yang bawa anak itu mengeksploitasikan anak ya Pak. Bukan Nggak semuanya pemulung ataupun pekerja seperti ini tujuannya bukan hanya untuk mengemis dan meminta-minta ya Pak. Dimanfaatkan anak kecil itu. Iya. Kami nggak bisa ini. Kami pun juga merasakan capek, kami berhenti bukan mengharapkan orang pasti. Kami kalau berhenti ini, kami ini bukan mengharapkan orang membeli. Karena istirahat ya Pak. Kami istirahat, kopi atau anak kami ini. Oh, betul karena ada lelah ya Pak. Ngantuk, ya kan? Betul. Ya kan? Ibarat kata kita kayak kendaraan lah. Kendaraan kalau Istirahat dulu ya Pak. Jadi bukan tujuan dia berhenti untuk meminta-minta ya Pak, bukan ya Pak. Kalau dia kalau mau berhenti istirahat paling mainan mobilan, kan ada orang dimanfaatin loh. Iya, nah ya seperti itu. Tapi bapak enggak ya tujuan. Kagak. Alhamdulillah banget ya. Dengan walaupun bapak pekerjanya hanya untuk mencari barang-barang bekas, tapi tidak mau untuk mengemis dan minta-minta ya Pak. Kagak. Tapi tetap bapak punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak yatim ini ya Pak. Jadi hasil dari ini bapak bisa untuk makan untuk biaya hidup 3/4 itu ya Pak ya. Kami mengurus anak yatim kami bersama, alhamdulillah sudah masuk SMP negeri 1 Kota Kabupaten. Alhamdulillah Pak. Petik karena negeri Kota Kabupaten. Belajarnya rajin tapi Pak ya. Lagi disebut dia belajar enggak, tapi otaknya Perempuan, laki-laki. Perempuan. Nih, berarti ada yang lebih kecil lagi ini Pak. Adanya dia umur tahun setengah. Ini pun TK-nya di Jelabar, Jalan Tengah. Sahabat anak. Di sister yang mungkin ada kelebihan biaya ataupun juga ada mau donasi untuk bapak atau si dede yang sekolah ini, silakan datang ke sekolah sahabat ya Pak di Jelambar. Mungkin bisa meringankan untuk biaya sekolah si siapa namanya Pak? Abdul Iya. Abdul Abdul Pito ya, dia juga butuh untuk masa depan, untuk sekolahnya dia, karena dari bapak sendiri kerja yang sebagai pengumpul barang bekas mungkin kurang dari cukup ya Pak, kurang dari cukup untuk menyediakan tiga anaknya ini. Mungkin bisa ya 80.000 seminggu bapak menyediakan 80.000 untuk empat kepala berarti ya Pak. Di sebulan sekali di Jakarta ini mungkin ya lebih kurang lah ya Pak, kurang banget ya, karena seminggu harus tiap hari juga kita harus makan ya Pak. Jadi juga bisa nanti mungkin kita bisa belajar dari Pak Mamat dengan bekerja keras, dengan walaupun dia seorang pekerja untuk membesarkan anak-anak yatim, anak-anak punya, untuk biaya hidupnya bapak juga, tapi dia tidak ingin mengemis ataupun meminta-minta. Tapi kalau ada yang memberikan ataupun ada yang ingin memberikan donatur atau donasi, silakan. Bapak enggak tapi ya Pak punya silakan, tapi bapak enggak memaksa untuk mengemis. Kita di sini harus dicontohkan Pak Mamat betapa giginya dia membesarkan anak-anak. bilang tolong maaf kalau wajah kami sudah masuk ke TikTok ya, karena yang memasuki kami ini tidak bertanggung jawab. Karena dia hanya sekedar memasukkan ya Pak, tanpa ada memberikan informasi yang jelas ya Pak, tanpa menanyakan. Jadi Walaupun kami sudah menampilkan di TikTok ya,
para donasi tolong saya minta maaf ya, karena yang memasukkan kami ini tidak bertanggung jawab. Jadi memang bukan bapak ya, bukan bapak yang melakukan ya, gitu. Hanya bapak sebagai korban diambil gambar. Di gambar doang di jalan Tawakal. Jalan Tawakal. Ya saya posisi lagi tidur, di stop sama orang. Oh, Nah, ada yang donasi. Ngobrol kemari, siapa yang memegang duit 14 juta? Agak. Saya bilang mohon maaf Mbak, kami nggak menerima duit 14 juta. Kami menerima 3 juta dikasih sama donatur yang asli. Jadi si bapak itu hanya dikasih donatur, bukan mengemis ataupun bukan uang dari hal haram ya Pak ya, tapi emang benar-benar pemberian orang yang memberikan niat ikhlas. Bang, melalui banyak sampai usia kami sampai 14 juta, maka kami kasih cuma 3 juta. Itu ada seorang donasi juga menanyakan ke kami. Oh, jadi mohon maaf hanya Pak. fiktif ya Pak. Berita dan berita dan nyatanya beda ya Pak. Beda. Fakta itu lagi karena dihapus ya sama gambarnya. Nah, kami mohon maaf kepada donasi. Jadi bapak ini sebagai Pak Mamat ini sebagai korban timbuk yang apa namanya, yang menipu yang menginfokan uang 14 juta tapi yang diterima hanya 3 juta. 3 juta. Ya, kalau donasi yang sekarang ini, kalau seandainya donasi ini mau menyumbangkan Donatur untuk ya, kami, donatur. ya, untuk kami ingin berubah, kami ingin buka usaha dan anak-anak yatim kami bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, insya Allah. Amin. Tuh, jadi para donatur yang ingin memberikan donaturnya, donasinya ke Pak Mamat dengan niatan karena Mang Bapak itu pengen sebetulnya tidak mau seperti ini ya Pak. Kalau punya modal pun pengennya juga usaha ya Pak, pengen usaha dengan pengen membesarkan anak-anak yatimnya ataupun membesarkan keluarganya dengan hasil jerih payahnya Bapak. Tapi alhamdulillah jika ditambah ataupun diberikan donatur oleh donasi oleh para donatur, ya, mungkin bisa meningkatkan lagi kehidupannya Pak Mamat agar bisa membiayai anak-anak dan bisa menafkahi keluarganya Pak Mamat yang di sini. Walaupun sekarang Pak Mamat sebagai mencari barang-barang bekas ya Pak, seperti itu. Jadi begitu brother sister yang mau memberikan donaturnya ataupun donasinya ke Abdul ya, Abdul biar sekolahnya jadi lebih tinggi ya Abdul ya, sampai sarjana, sampai dia menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Jadi jangan sampai dia menggelandang ataupun tidak terurus. Jadi bagi brother sister yang masih ada niat hati kecil untuk berbagi rezeki, berbagi kebaikan, silakan bisa mendonasikan, mengaturkan ke Abdul ataupun kalau mau cari di Abdul di sekolah TK jangan rumah aja di Jalan Tanjung Gedong aja. Oh, di Jalan Tanjung Gedong, Pak Mamat. Kontrakan Pok Jum di Tanjung Gedong. Silakan para donatur yang mau menyumbangkan atau mau sedikit hartanya, dan insya Allah digunakan oleh Pak Mamat untuk membiayai anak-anak yatimnya, membiayai makan dan kehidupannya anak-anak Pak Mamat. Itu aja brother sister. Kebetulan sini sama lagi dia main sama anak saya. Biar tetap ada beberapa ya sekolahnya. Mamat, terima kasih banyak Pak atas motivasi Bapak yang selama ini tetap semangat mengasuh anak-anak yatim, mengasuh
mereka yang butuh sekolah, yang sampai saat ini harus butuh bimbingan ya Pak. Jarang orang-orang seperti Pak Mamat ini tidak mengeksploitasi anak. Dia hanya membawa anak hanya untuk melindungi, menjaga anak sambil mencari nafkah. Ke jalan kaki. Kalau jalan kaki ya. Nah, Obat. dia sambil pulang sekolah pun dijemput sama dia. Nah, tungguin sampai pulang jam 12, jam 11. Iya kami nungguin sampai pulang. Dari pagi sampai. Oh, jadi Bapak siang. nungguin anak-anak ya sampai Ya. pulang ya Pak ya. Ya, dari sekitar sampai sini dulu perbincangan kita dengan Pak Mamat, seorang yang motivator. Menurut saya Bapak Pak Mamat seorang motivator. Kita harus mencontoh Pak Mamat, walaupun hidup di Jakarta serba kekurangan, tapi dia tetap masih mau memikirkan anak-anak yatim, masih mau berbagi dan masih mau mencari nafkah dengan cara halal, tidak mengemis dan tidak meminta-minta. Itu yang harus kita contoh di diri Pak Mamat. Walaupun seperti ini saya sebagai motivator kita semua. Kalau dunianya kita lagi di atas, maupun bisa berbagi ya Pak. Ya, namanya orang lagi ada, siapapun pasti berbagi ya Pak. Tapi kalau kondisi seperti Pak Mamat seperti ini, masih mau berbagi dengan anak-anak yatim, masih mau merawat anak-anak yatim dengan sejerih payahnya Pak Mamat sendiri. Betul Pak. Apalagi di ibu kota seperti ini ya Pak, di Jakarta seperti ini ya. Udah enggak males, enggak gengsi. Halal. Kita bukan harus kasih aku ataupun kalau dikasih orang ya kita terima, kalau enggak ya kita terpaksa beli. Ya betul. Beli. Bukan mengharapkan kasih sembako ada juga beli. Apalagi di malam Jumat ini di hari Jumat. Betul Pak. Betul. Orang yang rajin sholat pun juga Oke, brother sister, sudah sampai sini kita perbincangan dengan Pak Mamat, seorang motivator buat saya, seorang pria tangguh, seorang yang penuh keinginan dan bercita-cita untuk anak-anaknya. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di acara selanjutnya, di channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel, like, share, dan komen. Brother sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.